Paham ya? Sehingga wujud yang ada ini kita butuh sebab, yaitu harus ada wujud yang superior, kita nambahi wajibil wujud. Nah, semua itu oleh Islam disebut Allah. Ya, semua itu oleh Islam. Tapi uniknya orang itu langsung iman. Betul ya orang itu. Nah, kiai-kiai tidak menerangkan gitu, Bapak. Sehingga saya nyari-nyari Allah itu siapa. Mulai dulu bilang kalau Allah itu faktor alam, saya iman. Itu kelirunya kita membalik logika. Dia mau iman, tapi dia nyaman dengan istilah Allah itu yang dikatakan Tuhan adalah penyebab dari semua ini. Mungkin Einstein bilang itu kausa prima, mungkin orang modern bilang apa saja. Paham sih kalau maksudnya? Jadi akal itu harus menemukan itu pasti gak nyebut Allah. Nah, Islam yang mengatakan itu. Coba sama cek saja. Ketika Allah mengenalkan dirinya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah itu zat yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Itu enggak pernah nyebut dirinya Allah. Ya Yuhannas wa'budu rabbakum. Rabbakum siapa? Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Tuhanmu itu siapa? Yang menciptakan kamu, yang menciptakan orang sebelum kamu. Sebagian ayat saya kata Allah, nyembahlah saya. Saya itu siapa? Zat yang menciptakan langit. Nah, kemudian sifat-sifat ini oleh Islam yang punya sifat itu didamai. Tapi kelirunya kiai-kiai kalau nerangkan langsung Allah, tentu PKI pikirannya Allah itu siapa? Padahal akal hanya punya rumus alam ini butuh penyebab. Penyebab ini kita sebut musabibul asbab atau kausa prima atau wajibil wujud. Yang Islam secara agama menamai itu Allah. Itu langsung Allah mesti ditanyakan Allah itu siapa? Paham ya? Nah itu kelirunya kita. Kita juga ikut keliru dalam merekonstruksi bangunan apa tahu? Makanya di Quran itu sering nyebutnya itu sifatnya dulu. Ini penting saya utarakan. Jadi ini penting sekali ya karena nanti sampean senajan to muridku, kalau muridnya Mbah Mun, muridnya Bapak, nganti muridnya Nabi, nanti ketemu mungkar nakir. Itu tidak bisa kecuali kamu punya kemapanan logika. Jadi taklid itu tidak bisa. Karena mungkar nakir itu kayak pegawai KPU. Jadi nak takut itu tebak-tebakan. Betul. Jadi mungkar nakir itu misalnya Nabi Muhammad, dia tidak nyebut itu Nabi. Ma taqulu fi hadzal rajul. Jadi enggak ma taqulu fi hadzal. Yang diajarkan Mudin itu formalitas standar mungkin kompilasi hukum Islam apa. Itu sebetulnya enggak tahu saya. Kalau di Bukhari di Muslim, malaikat mungkar nakir tanya gini, ma taqulu fi hadzal rajul. Bagaimana komentar kamu tentang hadzal rajul? Bukan Nabi ngitang. Lelaki itu siapa? Padahal maksudnya lelaki itu adalah Rasulullah SAW. Tapi supaya pertanyaannya lebih sulit, coba kamu komentar lelaki itu siapa? Terus di situ di Bukhari diterangkan fa'amal munafik, fa'amal murtab. Orang munafik atau murtab, orang yang ragu. Terus dia komentar, kata orang-orang sini dia nabi, makanya saya ikut-ikutan bilang dia. Itu didefinisikan, dikategorikan orang munafik. Kalau cara ngomong, saya dengar-dengar, kata orang dia nabi ya, saya ikut-ikutan bilang dia. Wah itu diantem ya malaikat. Nah, terus kata Imam Bukhari di dalam riwayat. Fa'amal mu'min awil mungkin. Orang mukmin atau mungkin itu yang keyakinannya benar. Karena rawinya sak ya biasalah dalam ilmu hadis seperti itu. Fayaqulu huwa Muhammadun ja'ana bil bayyinati wal huda. Fa'amanna bihi wa saddaqnahu. Kata-kata bil bayyinah. Orang itu adalah Muhammad. Dia nabi yang datang ke kita bil bayyinat dengan bukti yang begitu jelas. Maknanya bayyinat wal huda dan membawa petunjuk. Misalnya begini, ini yang saya alami. Kamu boleh copy paste, boleh ngeblas pikiran saya, tapi saya tidak menjamin mungkar nakir mengasisi, karena syaratnya harus dari pikirannya sendiri. Tapi kita warai kerpean ya, loh. Misalnya begini, ini saya dan saya tanggung jawab sampai ketemu Allah. Aku roh Kanjeng Nabi nak nabi itu mergo ajaran sholat. Saya loh. Meskipun saya tentu sudah iman dengan barokahnya Quran, hadis, guru-guru kita sudah iman. Tapi aku roh nabi nak nabi tenan itu gara-gara sholat. Yaitu Nabi ngendikan as-sholatu imaduddin, sholat itu cagai aku. Coba kalau dia seorang raja, ngapain menjadikan orang dikon sujud ning pangeran, dikon rukuk, dikon happy ning pangeran? Itu satu, as-sholatu imaduddin. Terus Nabi ku mati-matian. Nah, ono sahabat gak sholat jamaah. Itu jare Nabi sekali-kali wong tak kon ngimami santri, aku gak ngimami.
Ape moro mae wong-wong sing ora salat apa? Jamaah. Tak obonge, Mas. Itu 2. 3, Nabi itu ketika perang itu kondisi paling emergen, iku tetap sholat. Bahkan Nabi saking senengnya sholat itu nak lunga, kok sholat sunat, iku nama tawajjah bi rohilatu, kadang madhep ngetan, madhep ngulon, sementing iso sholat. Terus Nabi nak muji sholat itu sundul langit, saking mujine sundul langit, wajulat qurratu aini fi sholat, aku ayam nak wis sholat. Sifat ini sifat raja apa sifat orang yang dekat Allah? Itu pasti nubuah, gak mungkin orang akal sehat. Misalnya orang yang jadi presiden, kepinginnya ya suworo, kepingin jadi rojo, kepinginnya monarki anak turunnya jadi. Ini ndak itu semua. Gak mungkin kalau gak nabi kok orang punya berpikir sholat itu, paham? Dong, kan? Jadi gak mungkin ide sholat itu kalau gak keluar dari seorang nabi. Dan itu dibuktikan perang ya sholat, bahkan beliau mewajibkan angger wong ijakno nyawane wajib. Raiso ngadeg luguh, raiso luguh, laya-laya, raiso mengkas-mengkis lah, sholat ning atine. Pokoknya yang berbau sholat bahkan nggak ditoleransi ditinggal sama sekali karena ini hubungan manusia dan Tuhan dan Allah. Saya pikiran gue sederhana, orang mungkin mau dipikiran gue kok gak nabi gue gak. Apa Einstein punya pikiran gitu? Isaac Newton misalnya, atau tokoh dunia Aristoteles, Plato, meskipun iso udah menemukan benda ini relatif. Ya mesti ya relatif. Misalnya manuk doro, ya rumahno, misalnya manuk apa merpati atau manuk kentilang, itu kan cara wong-wong rak manuk yang tidak sangar, tidak ganas. Sing ganas itu manuk apa bidu atau manuk apa lang. Mergo lang iso mangan jerkuku. Iya jare jerkuku lang itu ganas, tapi jare ular tetap jerkuku bel apa? Ora iku sing manuk-manuk lemah itu. Empret yo ganas ngomong gedene korban. Ya ta ora? Lah iya, iku kan sesuatu nama pasti nisbi. Wedhus iku ora ganas dibanding macan. Tapi jare kuman-kuman ular-ular sing urip ning turi yo ganas wedhus perkara dipangan sak. Ya santung-untung ngene kok. Artinya apa? Insting pinter ngono iku aku ya iso maksudnya iku. Tapi nabi ku unik idene iku salat. Terus pangeran itu buta saksi, ben dadi saksine nabi ku bahkan orientasi salat iku bojo. Mulane jare kula diutang jasa Ibnu Hajar Asqalani. Kenapa nabi bojone akeh? Wong paling cangkem elek wong wedok. Lha iku bojone nabi ku pirang-pirang, kudune kan mangkel. Wong jenenge ana marwah akeh kudune mangkel. Tapi terus ditakoki kenangane wek nabi ku ya salat. Jare Aisyah, di bojo ganteng nabi ku ya repot. Aku wis turu ning ngarepe, terlentang ngono ku ya tetep tinggal. Bojoku sing kenangan kowe ngono to ora. Artine nabi ku gak main salat bojone sing dimaru wae ditakoki wong yo kenangane yo. Salat jare Aisyah. Aku wis terlentang. Bahkan kuntu bene yadaihi kal janazah. Nabi pas salat aku ning ngarepe kok Aisyah wayu berarti yo. Nah kok bojomu kowe ra mbok terusno kan ana sebabe. Nah sambok terusno sebabe apa kira? Elek judes elek melarat sebuah ngono. Iku jari Aisyah, aku terlentang kok jenazah. Nak Nabi ngadeg, aku tak jujurno. Nabi nak sholat suwi. Engko nak aku keturun, engko nak ndekne ape sujud, falhu masani biadi. Terus aku didudul, terus sikilku tak ingkat. Terus Nabi punya ruang apa? Jadi Nabi dulu kalau mau sholat itu ya di balik yang dipakai tidur. Orang saiki gaya-gaya nang nggon sholat atau ora digo sholat wae. Nabi ku masyhur sholate ning nggon kasur sing dituturu, ngono kasure ora pokoke ngono iku apa. Dadi ora gaya-gaya nang saiki kan gak usuke ono ruang apa. Salat nganti ono sawange ya Allah. Engkek tok tapi ora tau. Nabi wis direna. Lagi-lagi kenangannya apa? Salat. Kayak penangannya istri-istri Nabi sampai do iso nirokno salate Nabi. Ummu Aiman itu tanggane Nabi duwe anak jadi cadal rupane Anas. Iku dolan ning gone Anas. Iku bareng dolan bar disugoi, ndi jong kowe tak kei hadiah. Napa ya Rasulullah? Ayu maudhi'in tuhibbu an usolli fi di panggonan sing kowe seneng aku salat niku. Niki ya Rasulullah, jare Anas kenakane. Aku duwe kloso sing wis rada elek, tak lapi sithik terus Nabi salat di situ. Dadi kaya apa? Kuwi iku gak mungkin wong kok duwe ide sholat. Iku nak gak nabi gak mungkin maksudnya. Makanya saya direncana nak gue jawab mungkar nakir.
Hak sing kau pikiran dhewe bukti nak Muhammad ku nabi kok di antarane. Makanya kowe ngrepek ya oleh ya ora pokok ini. Cuma saya tidak tahu apa mungkar nakir menerima kerpean mau. Jadi lah untungnya mudin-mudin mau nerangno tes-tesane mau 5 mau apa marbuka terus mana buka dinu kan bangun dinu kan tes-tesane mudin piro sing mudin piro marbuka terus waman nabiuka dinuka marbuka usul betul terus kitab terus ikhwan. Bapak rata kono bapak. Bapak ditakokno. Ibrahim bapakmu ora kanggo ngono. Cek Karmen cek Karan sampeyan dadi Ibrahim ora sing anak kiai tenang wae. Sampeyan kon zaman abuka kon jawab Ibrahim. Aman nasab bapakmu ora kanggo kabeh sampeyan Gus kabeh wae sampeyan. Sampeyan jamaah abuka kan Ibrahim, malaikat itu ukur, wah bodoh ini ora anak parmen loh anak-anak. Dan ini penting saya utarakan. Karena apa? Semakin lama itu orang, nah terus ini gitu ya. Saya ini kan baca kitab banyak sekali. Itu tadi saya sudah buktikan sholat sudah ada 5 mungkin. Tak teruskan. Ketika Nabi mau kabundut, Nabi kabundut, sudah susah. Itu dibuka jendela. Itu Nabi masih di dalam buka jendela. Ketika melihat orang sholat itu langsung sehat. Ternyata ketika beliau sakit, orang semua di masjid tetap sholat. Masyhur kenangannya Aisyah, kenangan Sayyidah Fatimah. Fastana rawajjuh wasur rawajjuh. Nabi baru nggak sahabat sholat, semua nangis pol. Ternyata aku sukses jadi Nabi, wong sholat. Semua nangis pol. Padahal beliau sakit. Sudah usi barok, sudah pakai belenggu, sudah di kepalanya sudah diasbu, sudah dimaksud, sudah di. Akhirnya apa? Nabi minta, "Cung aku gandeng ben iso salat." Terus dipapa itu Sayyidina Ali bin Fadl. Fadl itu saudaranya Abdul bin Abbas, Fadl bin Abbas. Terus Nabi yuhada bina rajulaini dipapa Fadl ke sinten? Ali. Terus kemudian ikut salat. Ikut jamaah masyhur. Terus akhirnya Abu Bakar mundur, kemudian Nabi ngimami. Lagi-lagi Nabi bunganya itu krono salat. Jadi semua kenangannya sahabat itu ya sholat. Karena begitu spesialnya sholat. Ini era sahabat ya, orang-orang era saiki. Karena begitu spesialnya sholat, ketika Rasulullah wafat, intaqala ila rafiqil a'la. Ini dengerin betul ya, Pak. Paling tidak kita pernah punya pikiran kayak orang waras. Jadi kesuwan kayak berpikir orang waras. Ini tak tobat no. Kemudian ketika Nabi wafat, intaqala ila rafiqil a'la. Apa komentar para sahabat? Siapa khalifahnya Rasulullah? Ya orang yang disuruh Nabi sholat. Kata alasan mereka, jabatan negara itu sepele. Wong sholat sepenting itu saja. Abu Bakar sing kon dadi imam. Saya ulang lagi cara berpikir sahabat. Jabatan presiden, jabatan khalifah itu cemen. Wong urusan dunia wae. Wong urusan sepenting sholat wae sing sowan pangeran dikongkon mimpin Abu Bakar. Apa meneh mau urusan dunia ben Abu Bakar. Itu ukurannya kelayakan jadi pemimpin itu juga sholat gitu Pak, paham ya? Mulanya ada kontestasi imam, paham? Tapi gak tapi kus akal-akalan zaman modern itu akal-akalan ini cerita. Mulanya tak kau itu zaman sahabat terus akiasno. Tetapi sampean pernah dengar toh, ketika sahabat milih Abu Bakar alasannya apa? Karena Abu Bakar ditunjuk ngimami sholat. Perpikiran mereka sholat sepenting itu saja oleh Rasulullah diridakno dipimpin Abu Bakar. Dia sudah khalifah Abu Bakar. Kayak apa urgensinya sholat sampai semuanya rujukan. Terus Nabi juga ngendikan, "Somben jong kowe nak ning mahsyar iku amaliyane ora pati dihisab. Pertama dihisab iku sholat, terus sholat sama Allah terus liyane gampang. Lagi-lagi sholat yang dipuji." Tapi sekarang orang Islam modern itu koyo LSM. Jadi pikirannya itu gimana supaya orang kaum marginal itu sing ndi ora rom. Supaya ke tengah. Berarti kayak pemain bal, itu rumus-rumusnya kok pemain bal. Orang yang termarginalkan supaya di tengah. Terus orang-orang miskin itu bisa dibasmi. Oleh basmi piye malaikat Mikail ora kepen rezekine ngentekno. Jadi
Gak pikir sampai wong melarat ora salat luwih dibela timbang wong mapan salat. Mergo wong mapan salat jenenge berjuwis. Nak wong ora salat tapi melarat iku kaum pinggiran. LSM seringane bela kaum pinggiran. Padahal iso wae Allah ngukum wong ora salat rezekine angel. Sing sering salat diparingi barokah urip rezekine jembar. Tapi sebagian wong-wong LSM ya ora kabeh tapi kakean sing ngene iki, paham ya? Sing salat mapan nggo mobil dianggap berjuwis. Antisosial. Sing ra salat terus Allah ngukum larat, tetep dibela-bela mergo napa marji. Ngene kejugeman melok ngono niku iku wong Islam. Kejugeman iso wae dekne melarat mergo uripe boros. Di dhuwit sithik dienggo narkoba, sithik nggo bokeng wong wedok, terus melarat. Bareng melarat berhubung melarat tetep mbok bela mati-matian. Itu tak takoki pangeran itu piye? Iku tak hukum malah mbok bela gitu. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha